lagi bersama kami di program Kampungku. Tentunya selama 60 menit ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi yang unik dari Provinsi Sumatera Selatan, mulai dari potensi pariwisata, kuliner, ekonomi hingga adat istiadat yang akan kami hadirkan untuk pemirsa di rumah. Dan tentunya kami menghimbau kepada pemirsa di rumah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan juga menyaksikan siaran kami melalui siaran digital untuk mendapatkan kualitas audio dan visual yang lebih baik. Nah, bagi Anda yang ingin kampungnya diekspos, jangan lupa untuk menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Baik, dan untuk yang pertama ini kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk ke Kota Lubuk Linggau, Vita. Di mana di Kota Lubuk Linggau ini ada salah satu tempat yang dulunya terkenal dengan tempat yang kumuh dan tidak terawat. Nah, namun tempat ini dijadikan tempat destinasi wisata di sekitaran rumah warga karena sudah dipercantik di sekeliling desa sungainya. Betul sekali, karena memang berada di sepanjang aliran sungai, di mana di pinggiran aliran sungai itu dibentuk taman-taman yang cantik sebagai spot-spot foto yang instagramable. Nah, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Kampung Ulung berada di Kelurahan Ulak Surung yang merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Lubuk Linggau Utara. Penduduk Kampung Ulung sebagian besar warga asli Lubuk Linggau. Namun saat ini banyak juga warga pendatang. Berada di sepanjang bantaran Sungai Kelingi. Dulunya, kawasan kampung ini merupakan kampung kumuh dan menjadi langganan banjir. Namun saat ini kondisinya sudah berbeda, lantaran berbagai infrastruktur pengendalian banjir dibangun di kampung ini. Pembenahan dilakukan dengan membangun jembatan dan taman-taman di tepian Sungai Kelingi, serta sejumlah spot yang instagramable. Sejumlah warga pun mulai berdatangan dan memanfaatkan tempat wisata baru ini untuk bersuah foto dengan latar belakang Sungai Kelingi. Terus ini sengaja datang mas dari rumah sengaja datang ke sini. Kalau tadi keliling-keliling kita jalan sepanjang jembatan ini mas, melihat pemandangan air Sungai Kelingi mas. Jadi di sini yang dulunya kumuh, jadi sudah terlihat bagus mas, nyaman, ada tempat-tempat duduknya juga, tempat nongkrong, tempat suah foto. Kalau sebelum kemarin kan belum dibangun, ini kan biasa. Kotor ya? Iya. Kumuh. Ya pasti mana itu kan? Pas sekarang udah bagus lah ya. Itulah yang jadi menarik itu. Oh, kita selalu selfie di sini ya. Iya. Sejak diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, destinasi Taman Kampung Ulung, Kampung Ulung saat ini sudah menjadi salah satu tempat favorit warga untuk sekedar nongkrong sambil menikmati panorama aliran Sungai Kelingi. Nantinya pengelolaan wisata ini akan melibatkan warga setempat dengan membentuk wadah gerakan sadar wisata. Untuk sekarang ya kan, tempat wisata kita ini untuk nongkrong-nongkrong anak muda, untuk melihat pemandangan-pemandangan sungai. Tapi kedepannya kami harap bisa ditambahkan ayunan oleh pemerintah Lubuk Linggau, dan kami harap untuk kedepannya taman ini bisa dikelola oleh kami masyarakat setempat, karena taman ini salah satu mata pencarian masyarakat sekitar, membentuk namanya sadar wisata. Jadi seluruh yang berpartisipasi di sadar wisata bertanggung jawab sepenuh, maupun dari keamanan, kebersihan, maupun kenyamanan orang-orang yang datang di sini.
Dengan keberadaan Taman Wisata Kampung Ulung ini telah meningkatkan perekonomian warga dan destinasi wisata sungai andalan di kota Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Nah, itulah dia tadi, ternyata Kampung Ulung yang kumuh dan langganan banjir ini berubah menjadi indah. Betul sekali, dan tentunya menjadi spot wisata yang sangat baik. Selain itu pemirsa yang ada di rumah, selain menjadi spot pariwisata, ini juga memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan untuk masyarakat sekitar. Dengan datangnya wisatawan ke Kampung Ulung, ini menjadikan masyarakat sekitar dapat menjajakan potensi-potensi perekonomian mereka yang ada di sana. Benar. Baik, dari kota Lubuk Linggau, pemirsa, kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk menuju kota Lahat, di mana ada Pangkalan Puyang di sana yang menjadi tempat perekonomian warga di sekitar Sungai Lematang. Benar sekali pemirsa di rumah, jadi mereka memanfaatkan hasil potensi alam seperti memanfaatkan pengambilan pasir. Betul sekali. Walaupun derasnya air sungai, dinginnya air sungai dan teriknya matahari, ini tidak menghalangi mereka untuk menambang pasir yang ada di sana dengan menggunakan ban-ban yang besar. Dan tentunya kita akan melihat inilah cuplikan liputan berikut ini. Inilah sisi lain kehidupan warga desa Tanjung Siri, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat. Selain potensi pertanian dan perkebunan, sebagian warga, khususnya kaum laki-laki, bekerja keras dan bermata pencaharian sebagai penambang pasir. Pemirsa, saat ini saya berada di Pangkalan Puyang di kawasan Sungai Lematang, tepatnya di Desa Tanjung Siri, Kecamatan Pulau Pinang. Di sini kurang lebih ada sekitar 60 warga yang melakoni atau bermata pencaharian sebagai penambang pasir. Cara menambang pasir di sini pun cukup unik, yaitu dengan menggunakan media ban karet yang cukup besar dan diletakkan pada titik-titik yang akan ditambang pasirnya dan akan didistribusikan ke para pengepul. Dinginnya air sungai dan teriknya sengatan matahari tak menghalangi para pekerja yang sebagian besar warga setempat untuk mencari pasir hingga ke tengah Sungai Lematang. Pekerjaan ini dilakukan sejak pagi hari hingga menjelang gelap. Dengan menggunakan media ban karet berukuran besar, warga mengumpulkan pasir untuk kemudian dijual ke para pengepul yang sudah menunggu di sepanjang Pangkalan Puyang atau di tepi Sungai Lematang. Waldan, salah seorang penambang pasir, mengaku sudah 20 tahun menjalani pekerjaan ini. Dalam sehari paling banyak ia mampu mengumpulkan 6 kubik pasir. Namun ini pun tergantung dengan kondisi alam. Bermata pencaharian sebagai penambang pasir di sini? Iya, asli. Udah berapa lama Pak Wansa? Kurang lebih 20 tahun. Sehari-hari bisa menambang berapa kubik pasir di sini? Ya, itu tergantung kondisi cuacanya, Mbak. Baik. Ya, kalau cuacanya istilahnya itu musim kemarau kan pasir agak susah, paling 1 kubik atau 2 kubik lah satu harinya ya. Tapi kalau air musim besar seperti ini bisa 2,5 kubik, 3 kubik satu hari.
Jika aliran sungai deras, ia hanya mampu mengumpulkan 1 kubik pasir saja yang dihargai pengepul seharga Rp90.000 per kubik. Sementara jika cuaca hujan, kurang lebih 60 warga pengumpul pasir ini tidak dapat mencari pasir. Edi, salah seorang pembeli pasir, mengaku ia biasa membeli pasir di Pangkalan Puyang. Ia pun rela menunggu seharian para pekerja yang sedang mengumpulkan pasir pesanannya. Selain lebih murah, menurutnya kualitas pasir sangat bagus. Pasir yang ia beli di sini akan didistribusikan untuk dijual kembali ke beberapa kabupaten dan kota lainnya. Setiap membeli pasir ke sini ya? Ya, di Pangkalan sini. Di Pangkalan. Ya. Kenapa Pak membeli pasir, memilih di sini? Banyak pasirnya bagus, kualitasnya bagus. Nah, ya, kualitasnya lebih bagus ya udah. Kalau untuk plester bagus kualitas pasir nih dibandingkan yang lain kan. Dijual kembali? Untuk dijual kembali untuk rumah pribadi. Dulu selain pasir, para pekerja di sini juga mencari batu sungai yang banyak dibeli para pengepul. Seiring berjalannya waktu, batu di kawasan Pangkalan Puyang ini pun habis, sehingga para pekerja beralih mencari pasir. Sungai Lematang menjadi sumber kehidupan bagi warga Kabupaten Lahat. Dari sinilah merupakan cikal bakal kesuburan dan kemakmuran warga Bumi Seganti Setungguan. Nah, itulah dia tadi pemirsa, ternyata sebelum warganya memanfaatkan pasir, warga di sini mencari batu untuk menjadi sumber kehidupan mereka. Namun seiring berjalannya waktu, batu di sini habis. Betul sekali Vita dan pemirsa di rumah. Saat ini memang terkenal kualitas pasir yang ditambang di Sungai Lematang ini memiliki kualitas yang sangat baik. Benar sekali. Beragam informasi unik lainnya akan kami hadirkan untuk pemirsa di rumah. Usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan siaran program Kampungku bersama kami. Dan tentunya kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk beralih ke Kabupaten Ogan Ilir. Iya, benar sekali. Jadi di Kabupaten Ogan Ilir ini di Desa Burai terdapat songket atau Sewet Tenun Songket ya? Iya, benar sekali. Baik, dan tentunya memang setiap daerah dari Provinsi Sumatera Selatan memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan kita tahu kalau seandainya Tenun Sewet Songket ini sendiri telah didatangi atau dikunjungi secara langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan masuk ke dalam 50 besar desa ekowisata di Indonesia, Vio. Betul, dan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif ini ingin sekali mengembangkan nama dari Songket Burai ini sendiri. Benar sekali. Baik, cuplikannya inilah untuk Anda.
Melancong ke Desa Burai, Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tak melulu hanya menikmati keindahan alam, tenangnya arus sungai Kelekar. Tapi juga ada kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun berupa kerajinan sewet tenun songket. Sewet atau kain tenun songket merupakan hasil produk dari teknik tenun yang menggunakan benang perak, emas, ataupun benang warna-warni. Dengan kesabaran, ketelitian, serta ditopang keterampilan saat menenun menggunakan alat tradisional, membuat tenun songket benar-benar indah dan rapih. Hasil tenun songket Desa Burai tak beda dengan songket yang dihasilkan Wong Suro, Serengam, serta Wong Tuan Kentang Palembang. Karena ada sebagian warga Desa Burai Ogan Ilir bekerja sebagai penenun songket di kawasan yang sudah terkenal sebagai klaster pembuat sewet songket di Palembang itu. Tekad untuk maju dan menciptakan motif khas serta warna yang elok terus dilakukan para pengrajin tenun sewet songket Burai. Dari obrolan dengan warga setempat, inovasi untuk menghasilkan produk berkualitas terus mereka lakukan agar sewet songket Burai memiliki daya saing. Tak hanya sebatas memproduksi, pengrajin songket Burai Ogan Ilir, Sumatera Selatan pun melakukan berbagai terobosan dalam pemasaran produk mereka. Para pengrajin songket mengakui bahwa soal pemasaran memang tak mudah mereka tembus, namun mereka tidak menyerah dengan keadaan. Setiap ada kesempatan dan peluang mereka manfaatkan, termasuk saat Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berkunjung ke desa mereka, yang kini masuk 50 besar desa ekowisata di Indonesia. Di momen ini, sang Menteri langsung merespon akan membantu pemasaran serta memberi label songket warga Burai dengan sebutan Songket Burai. Apa nih yang bisa saya bantu pemasarannya? Ini buatan dipromosiin songketnya. Jadi saya di IG live gitu. Bapak kan followersnya banyak. Ya, teman-teman, saya bersama Pak Gubernur Sumsel dan Ibu Ririn. Ibu Ririn bisa diceritain nggak nih produk songket Burainya? Iya bisa. Jadi ini yang saya bikin namanya motif cantik manis. Nanti kalau ada yang mau pesen silakan di Darwis Desa Burai. Ini asli buatan emak-emak Desa Burai. Oke. Semoga dengan dukungan berbagai pihak, songket Burai mampu menembus pasar lokal, bahkan internasional. Selain memang terkenal dengan keindahan alamnya, Desa Burai ini memiliki segudang potensi, termasuk tadi tenun sewet songket yang menjadi salah satu penghasilan sampingan untuk masyarakat. Benar juga, benar sekali Vio, dan juga di Desa Burai ini termasuk ke dalam 50 desa ekowisata di Indonesia. Baik, dan tentunya dari Kabupaten Ogan Ilir, kali ini kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk beralih ke Kabupaten Oku Selatan. Di sana ada satu potensi pariwisata yang tidak kalah indah dari Batur Bali.
Benar sekali, kalau di Bali ada Danau Batur, nah kalau di Sumatera Selatan ada Danau Ranau. Betul, yang menambah keindahan dari Danau Ranau ini adalah latar belakang dari Danau Ranau ini adalah Gunung Seminung. Sehingga kalau kita lihat atau berfoto di Danau Ranau, waduh, latar belakangnya langsung Gunung Seminung nih Vita ya. Dan cuacanya juga yang dingin ya Vio ya. Baik, dan pemirsa di rumah inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Mengenal wisata Danau Ranau dengan pemandangan Gunung Seminung yang melatarinya, Kabupaten Oku Selatan memiliki potensi wisata yang sangat indah. Danau Ranau yang membatasi wilayah Sumatera Selatan dengan Provinsi Lampung ini memiliki luas berkisar 125,9 km persegi dengan kedalaman 174 meter. Berlatar Gunung Seminung dengan tinggi 1.881 mdpl, suasana alam nan sejuk serta pemandangan air danau yang jernih dapat dirasakan ketika memasuki kawasan wisata ini. Warga sekitar yang berada di Kecamatan Banding Agung, sebagian besar bekerja sebagai nelayan dan petani. Seiring berkembangnya wilayah Danau Ranau menjadi destinasi pariwisata, sebagian warga memanfaatkan peluang bisnis dengan menyewakan wahana permainan air seperti jet ski, banana boat, dan jasa penyeberangan ke kaki Gunung Seminung. Enggak, tapi Pak, masyarakat sini sekitar ini paling nelayan, pelaku wisata sebagian kecil itu untuk pelaku wisata. Kalau kita apa Pak? Kalau kita petani. Petani juga Pak ya. Lain petani ini kapal-kapal ini apa wisata apa wahana wisata ini disewakan juga Pak? Iya, wahana wisata disewakan untuk pengunjung wisata kita yang ada mengunjungi Danau Ranau ini supaya mereka agak betah, kerasan, menikmati pemandangan yang ada. Kapal ya sekarang lagi berkendala karena COVID kita. Kalau tidak COVID kita biasanya 2 tahun sekali ngadakan festival Danau Ranau. Festival Danau Ranau, jazz itu jelajah serasan seandanan. Jadi motor, bersifat motor untuk menjelajah daerah wisata di Oku Selatan. Jet ski ini disewakan. Iya, tapi ini milik pemerintah. Jadi kita kan sewakan untuk pengunjung wisata dengan per menit 10.000. 10.000. Iya. Kalau kapal penyeberangan itu kemana Pak? Kapal penyeberangan tergantung dengan jangkauan yang ada. Kalau jangkauannya agak dekat, ya mungkin agak murah. Tapi kalau ke seberang berkisaran antara 600 sampai 400. Bekerja sama dengan pemerintah setempat, warga menyewakan berbagai wahana permainan air dengan harga yang cukup terjangkau. Meskipun di masa pandemi COVID-19 membuat pendapatan menurun drastis. Jika sore hari, aktivitas masyarakat di Danau Ranau mulai ramai, seperti memancing ikan, bersepeda, dan geliat pelaku usaha yang masih berharap dengan adanya wisata lokal yang datang. Saya sudah 3 kali ke sini, tapi karena pandemi ini sudah berarti kan pandemi saja sudah 2 tahun. Ternyata memang sangat merindukan Danau Ranau, apalagi dengan situasi kita sudah 2 tahun hampir terkurung. Dengan kita rekreasi ke sini menjadi lebih hidup kembali, itu suasananya lebih indah, lebih bersahabat. Saya senang sekali. Ya. Ini memilih Danau Ranau sebagai destinasi wisata ini kenapa? Karena alamnya yang masih alami sekali, dan kami juga mencari makanan yang juga sangat alami. Di sini ada ikan nilah ya, ikan nilah yang asli dari Danau Ranau. Ternyata memang nikmat, memang enak dan alami sekali. Kami sangat terhibur dan sangat fresh dengan kehadiran kami di Danau Ranau ini. Saat ini pemerintah Oku Selatan sudah melakukan perubahan dengan pembangunan untuk pembenahan villa sebagai fasilitas penunjang dari wisata Danau Ranau. Masyarakat Sumatera Selatan diharapkan dapat menjadikan Danau Ranau sebagai destinasi yang wajib dikunjungi demi membangkitkan sektor pariwisata saat ini.
Memang pemerintah Kabupaten Oku Selatan untuk mengembangkan pariwisatanya tidak tanggung-tanggung. Benar Mereka sekali, Tio. melakukan restorasi di sekitaran Danau Ranau dan juga membangun villa-villa yang berkelas tentunya, Vita ya. Ya, nantinya juga nanti akan ada villa-villa ya di Betul sekali. Dan kita juga bisa sebetulnya menikmati Gunung Seminung dengan hanya menyeberang sekitar 30-40 menit. Benar sekali. Untuk menuju ke sana. Dan juga pemerintah berharap tidak hanya wisatawan lokal namun juga mancanegara. Baik, dan informasi unik lainnya akan kami hadirkan untuk pemirsa di rumah usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Nah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Kampungku. Baik, kali ini kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk berwisata religi ini, Vita ya. Benar sekali, Tio. Jadi wisata religi yang ada di Kota Palembang pastinya sudah terdengar tidak asing lagi bagi warga Kota Palembang. Betul, karena memang ada salah satu potensi pariwisata yang berlokasi di Kecamatan Gandus, Kota Palembang, yakni Bait Al-Quran Al-Akbar. Dan ini sudah terkenal hingga mancanegara. Ya, karena kita tahu, dan pemirsa juga tahu, kalau seandainya ini adalah Al-Quran ukiran kayu terbesar di dunia. Benar sekali, Tio. Dan juga warga yang ada di sekitaran Al-Quran Al-Akbar ini berjualan, Tio. Betul sekali, dan memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan untuk Benar masyarakat sekali. yang ada di sana. Nah, seperti apa cuplikannya? Inilah dia. Berada di Jalan Muhammad Amin, Gandus, Palembang, keberadaan Bait Al-Akbar telah memberikan pengaruh besar bagi warga dan kampung yang berada di sekitarnya. Penduduk di kawasan Gandus tidak terlalu padat, sebagian besar merupakan pedagang, juga buruh dan petani. Kawasan sekitar Bait Al-Quran Al-Akbar ini cukup berkembang pesat sejak menjadi salah satu tempat wisata religi. Seperti yang diutarakan warga sekitar yang menjual sejumlah pernak-pernik khas Al-Quran Al-Akbar dan souvenir khas Kota Palembang yang diminati para pengunjung. Mereka mengungkapkan perekonomian mereka sangat terbantu dengan adanya Al-Quran Al-Akbar ini. Alhamdulillah semenjak adanya Bait Al-Quran, ya saya sebagai warga di sini ya merasa ada terbantu, terutama untuk pemasukan gitu ya. Nah, dengan itu kan orang pengunjung banyak dari luar kota pada datang ke sini, otomatis pasti kan pulangnya oleh-oleh tuh berbelanja gitu ya. Nah jadi alhamdulillah lah. Selagi pandemi emang agak berkurang ya, karena memang ada PPKM, ada lockdown ya. Jadi kan orang nggak bisa berkunjung kan.
sempat tutup juga ini berapa sebulanan lah lebih ya. Nah tapi semenjak buka lagi mulai berangsur-angsur mulai pulih kembali, alhamdulillah. Iya. Menurut pengunjung yang berasal dari luar kota, mereka penasaran datang langsung ke Palembang sengaja melihat Al-Quran Al-Akbar yang sudah terkenal hingga ke mancanegara, sekaligus membeli souvenir khas di sini. Saya dari Lampung. Iya. Memang sengaja ke sini? Iya. Sengaja untuk ngunjungin. Saya tuh cari Quran besar. Nah, ternyata saya ketemunya di sini gitu. Nah, terus gimana tadi sudah melihat? Ya kagum. Jadi karya anak bangsa yang bisa bikin Al-Quran. Tadi saya tanya dari kayu sebesut, apa sih? Tembesu ya? Tembesu. Jadi menurut saya ini potensi yang besar untuk dikembangkan di Palembang ini. Ukiran raksasa Al-Quran Al-Akbar ini terdiri dari lembaran-lembaran yang dibuat dan disusun sedemikian rupa sehingga mengundang kekaguman pengunjung. Mereka membayangkan proses dan ketelitian saat membuat ukiran Al-Quran raksasa ini. Pertama kali saya kemari, saya dari Depok, Jawa Barat. Gimana Bapak melihat tempat ini? Kagum ya, ada seseorang yang concern untuk melestarikan ini gitu ya. Aplikasikan Al-Quran dan sekarang terpampang di sini gitu satu Al-Quran, dan mereka bertahap kan, dari sebelah sini kan juz 1 sampai 15 ya. Nah ini terus meningkat dan bisa klop satu Al-Quran ya 30 juz. Kalau Bapak lihat gimana penataannya sendiri Pak? Ya artistik ya, memang tertata dengan benar satu persatu urutan gitu. Renovasi secara bertahap masih terus dilakukan di kawasan Al-Quran Al-Akbar agar potensi wisata religi ini semakin berkembang. Apalagi pengunjung yang datang, terutama di hari libur, kini mulai meningkat, mencapai lebih dari 200 orang per hari, mulai dari keluarga, anak sekolah, pekerja, dan komunitas. Baik, jadi kalau pemirsa di rumah berkunjung ke Al-Quran Al-Akbar, jangan lupa juga ini untuk beli souvenir yang ada di sana. Karena memang banyak sekali di bawah tempat wisata tersebut, masyarakat berjualan souvenir seperti Al-Quran yang berukiran kayu. Benar sekali, dan juga souvenir khas kota Palembang, pemirsa. Nah, pemirsa, beralih di Kabupaten Banyuasin, di mana kreativitas warganya mengubah daun nipah menjadi atap. Nah, daun nipah ini juga dipilih dari yang paling tua karena kualitasnya yang terbaik, bisa bertahan 3-5 tahun, Pio. Baik, walaupun di tengah pandemi mungkin banyak yang mengubah profesi, namun mereka tetap melestarikan profesi mereka untuk membuat atap nipah ini sendiri. Nah, yang seperti kita ketahui, atap nipah ini sendiri memang sudah tidak banyak lagi digunakan untuk konstruksi rumah, namun kini sudah beralih kegunaannya untuk atap kandang ayam dan dijajakan hingga keluar kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Bagaimana cuplikan selengkapnya? Inilah dia untuk pemirsa di rumah. Dari mana, Bu? Dari mana? Pasar. Tradisi menganyam daun nipah secara tradisional menjadi atap terus lestari di Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Rata-rata para pengrajin yang sebagian besar ibu rumah tangga menggeluti pekerjaan ini secara turun-temurun. Daun nipah dianyam menggunakan alat bernama coban dari canting susu yang dibuat sendiri oleh para pengrajin. Kemudian benang untuk menganyam menggunakan tali. Atap daun nipah semula dijadikan untuk atap rumah, beralih fungsi sebagai atap kandang ayam ternak.
Daun nipah yang telah tua dipilih menjadi bahan baku terbaik karena daya tahannya mencapai 3-5 tahun. Sudah hampir 30 tahun lah, Kak. Dari Pulau Harimau, Mbak. Ini ambilnya bahannya, yang ngerjakannya ini orang Tanjung Lagau. Bahan baku sekarang sejak itu corona nih lah, Mbak. Agak susah kan cari bahannya. Uangnya ngerjakannya juga pindah profesi. Barangkali susah cari bahannya kan. Pemasarannya macam-macam. Kita bisa ke Lampung, ke Sungai Lelen, ke daerah Prabu Mule, kita bawa bahannya. Sebelum pandemi, para pengrajin dapat membuat 100 keping atap daun nipah. Namun sekarang hanya mampu 80 keping saja. Atap daun nipah banyak dipasarkan ke wilayah pedesaan, seperti Kota Prabu Muli, Kabupaten Oki, hingga ke Provinsi Lampung. Pengrajin daun nipah terus mempertahankan profesinya demi membantu memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus mempertahankan tradisi agar tidak punah. Sama ini, Saudara, di Desa Kenter Laut Kabupaten Banyuasin ini, para ibu rumah tangga memanfaatkan daun nipah untuk dianyam menjadi atap dan kemudian dijual untuk berbagai keperluan. Hal ini tentunya merupakan hal yang positif untuk warga sekitar dan menaikkan perekonomian mereka. Bagi Segera, Valeri Melista, TVRI Sumatera Selatan. Itulah dia tadi cuplikan dari daun nipah ya. Ternyata warga di sini sudah melestarikan turun-menurun, Vio. Betul sekali, dan profesi ini tentunya atap daun nipah ini selain menjadi alternatif untuk membuat atap kandang ayam dan sepertinya, dan dijajakan hingga keluar Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten di kota besar lainnya. seperti Jakarta dan Yogyakarta, Vio. Baik, dan informasi unik lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kampungku.
kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Kampungku. Kali ini kami akan mengajak pemirsa untuk menyaksikan liputan dari daerah Pedamaran Oki. Di sana masyarakatnya berkreativitas dengan mengubah daun purun menjadi aksesoris yang sangat cantik. Benar sekali. Nah, jadi daun purun ini dirubah menjadi topi, kotak tisu, dan kreativitas lainnya, Pio. Baik, selain itu bisa menjadi oleh-oleh ketika pemirsa di rumah berkunjung ke daerah Pedamaran Oki. Jadi kalau berkunjung di sana jangan lupa untuk membawa oleh-oleh khas dari Pedamaran Oki, kreativitas daun purun. Ya, informasi selengkapnya adalah untuk pemirsa di rumah. Pedamaran adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Oki. Masyarakat Pedamaran, seperti yang ada di Desa Menang Raya, melestarikan kearifan lokal dengan memanfaatkan tanaman purun. Purun adalah sejenis rumput yang tumbuh di kawasan rawa-rawa. Tanaman ini dapat dijadikan berbagai macam kerajinan tangan, seperti tas, topi, dan lainnya. Suparedi, warga Desa Menang Raya, bersama istrinya, telah menggeluti kerajinan purun ini sejak tahun 2017 silam. Selain tikar purun, jenis kita ada yang bikin topi, bikin kopiah, bikin tas, bikin juga celemek. Purun ini tidak laku di kampung sendiri. Kemudian pemesanannya artinya melalui beberapa misalnya dinas koperasi, dinas perdagangan, sehingga kalau kita terlalu banyak membuat belum tentu itu laku. Dalam proses pembuatannya, tanaman purun yang sudah dipetik direndam dengan pewarna, lalu dikeringkan sebelum dianyam menjadi berbagai macam kerajinan. Langsung umur 2017. Dari purun itu membuat apa aja? Yang kemarin itu tikar, sekarang bikin tas, bikin topi, bikin tempat map. Sejak kapan Bu kok sudah banyak kreasi? Kan zaman dulu orang mengenal cuma tikar purun. Tikar, ya. Sejak kapan Bu? Ya 2017 tadi. Karena apa Bu? Karena ada yang ngajarin seperti apa Bu? Ada yang ngajari, ada contoh. Ini sehari bisa bikin berapa banyak? Sehari bisa 10 lah kalau satu orang satu. Tapi kadang tidak sudah Pak sehari satu itu sulit. Harganya berapa saja misalnya untuk tas ini? Tas cuman 40, ada 35, murah Pak. Rata-rata dari berapa sampai berapa Bu harganya Bu? 35 sampai 50. Paling mahal 50 itulah. Selain pasar regional, kerajinan tanaman purun ini sudah dipasarkan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta. Tanaman purun ini menjadi bukti warga Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran Oki mempertahankan kearifan lokal mereka sampai generasi selanjutnya. Dari Pedamaran, Kabupaten Oki, Arwi Murahman, Musara Apandi, TVRI Sumsel melaporkan. Dia tadi pemirsa cuplikan dari tanaman purun ini. Ternyata jenis tanaman purun ini merupakan tanaman yang berada di rawa-rawa ya.
Betul sekali. Dan tanaman purun ini memang awalnya tidak bernilai, ketika dijadikan sebagai souvenir ini sungguh kelihatan cantik dan memiliki nilai ekonomi juga ya Vita ya. Baik, dan kali ini kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat satu olahan dari bidang kuliner, di mana kalau keripik pisang itu sudah sangat biasa. Benar sekali. Nah, kali ini keripik pisang, kalau biasa kita makan keripik pisang dari buah, ini keripik dari batang pisang, pemirsa. Baik, ini dari daerah atau Kabupaten Muara Enim. Di sana masyarakat mengolah batang pisang menjadi keripik pisang, memiliki cita rasa yang sangat lezat. Nah, seperti apa cuplikannya? Inilah dia. Melalui tangan-tangan terampil dari ibu-ibu di Desa Muara Emil, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, batang pisang yang selama ini kurang bisa dimanfaatkan ternyata bisa dijadikan olahan makanan. Dalam pengolahan batang pisang menjadi olahan makanan yang bernilai ekonomis, masyarakat Desa Muara Emil bersama-sama mengumpulkan batang pisang dari kebun masyarakat untuk diolah menjadi keripik. Setelah dikupas, batang pisang diambil isi dalamnya. Kemudian diiris tipis dan diberi bumbu, setelah itu baru digoreng. Keripik batang pisang yang sudah digoreng dimasukkan dalam kemasan siap untuk dipasarkan. Batang pisang itu kami buat menjadi keripik batang pisang atau keripik gedebok pisang. Buah pisang itu kami olah menjadi keripik pisang dengan berbagai varian rasa. Selanjutnya Pak, itu dari bonggol pisang itu kami olah menjadi dendeng bonggol pisang dengan rasa yang sangat nikmat. Terus ke daunnya Pak, daunnya juga kami manfaatkan dan kami jual ke pasar untuk dijual lagi di pasar. Produksi keripik batang pisang ini sudah dipasarkan melalui pasar-pasar dan minimarket di Kabupaten Muara Enim. Dalam 1 bulan, warga bisa menghasilkan keripik batang pisang sebanyak 200 kg. Oh ini ya? Naik kan di tasnya tuh. Beli itu. Yang tadi 2. Kepala Desa Muara Emil sangat mendukung dengan kreatif dan inovasi yang dilakukan warganya. Desa ini memiliki kebun pohon pisang seluas 4 hektar yang dapat meningkatkan perekonomian keluarga bagi masyarakat desa. Ya, terus kenapa? Yang usaha ini untuk ini pisang ini kebun pisang ini hampir 100 kakak. 100 kakak. Yang sudah mempunyai usaha kebun pisang. Jadi hasil dari batang pisang, baik batang pisang dari terutama batang pisang kapok dan lain-lain termasuk yang buahnya itu dimemparkan. Terutama batang pisang yang sudah ditebang itu dimemparkan oleh ibu-ibu untuk pembuatan keripik pisang dan dari keripik pisang sudah itu keripik gedebok sudah ditambah lagi dengan bongkol. Dengan tangan terampil, bahan apapun yang dianggap tidak bisa bermanfaat bisa diolah menjadi pundi-pundi rupiah. Dengan teknologi dan pengetahuan yang luas di era digitalisasi, kita bisa berkreativitas untuk lebih maju. Nah, pemirsa, tidak terasa 60 menit kami sudah menemani pemirsa di rumah. Dan tentunya beragam informasi yang unik tadi, dan semoga dapat menginspirasi dan menjadi pilihan untuk pemirsa di rumah. Kalau ingin membeli kuliner ataupun berlibur ke tempat-tempat yang cantik.
Provinsi Sumatera Selatan. Dan kami pun menghimbau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan untuk mendapatkan audio dan visual yang lebih baik dari siaran kami menyarankan untuk menyaksikan siaran TVRI Sumatera Selatan melalui siaran digital. Nah, bagi Anda yang ingin kampungnya diekspos, jangan lupa untuk menghubungi nomor yang di bawah ini. Baik, saya Fiol Farum mewakili seluruh kabar kerja petugas dan rekan saya. Saya Mas Ayu Safita. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.